Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Harjati SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Darul Ulum Tegalrejo, Kendal Ngawi, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 2542673 0051 dan nomor peserta 2025244940. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul dengan subtema sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan model pembelajaran problem based learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar mulai pelajaran ya. Pelajaran hari ini apa? Akidah akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru akan mengecek kerapian, kebersihan pada kalian, ya. Hari ini tadi hari apa? Hari Rabu. Oke, seragamnya sudah sip semuanya. Kalian juga rapi-rapi, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kita berdoa dulu. Minta tolong Mas Fakih nggih sebagai ketua kelas untuk dipimpin doanya. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagunya Garuda Pancasila, ya. Coba, saya ingin kalian semuanya berdiri. Sudah siap? Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya, silakan duduk kembali. Kita mengaji dulu sebelum memulai pelajaran. Kita ngaji bareng-bareng Quran Surat Al-Ikhlas
Mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, semoga menjadi keberkahan kita pagi hari ini ya. Kita belajar didahului mengaji dulu. Kemarin kita belajar akidah akhlak, materinya apa? Semua beriman kepada Nabi dan Rasul, terus nama-nama Nabi dan Rasul, ya, terus Rasul-Rasul ulul azmi, masih ingat ya? Oke, nanti kita akan belajar sifat-sifatnya Nabi dan Rasul. Kalian tahu nggak apa saja sifat wajib Nabi dan Rasul, sifat mustahilnya Nabi dan Rasul, serta sifat jaiznya Rasul? Belum kan? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Kalau kalian pelajaran kemarin, coba saya tanya, yang termasuk Rasul ulul azmi itu siapa saja, Mbak Khalid? Nabi Muhammad, terus siapa lagi? Nabi Nuh, terus Musa, Nabi Isa, dan Nabi, udah ada 5 ya. Oke, dengarkan. Mengapa kita nanti akan belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya? Coba kita lihat dulu ya. Tujuan kita melihat tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kalian nanti kalau sudah belajar tentang sifatnya Nabi dan Rasul akan tahu, oh sifat Nabi dan Rasul itu ini. Jadi kalian tahu. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mengorganisasikan informasi tentang contoh meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar ya. Yang pertama, sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib Rasul. Apa sih sifat wajib Rasul itu? Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus ada dan dimiliki para nabi dan rasul. Apa saja? Yang pertama, sidik, artinya benar dan jujur. Yang kedua, tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sidik, artinya benar dan jujur. Seorang nabi dan rasul itu wajib mempunyai sifat sidik. Artinya apa tadi? Benar dan jujur. Karena apa? Karena nabi itu kan, nabi rasul itu kan dia diberi wahyu sama Allah. Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, kalau rasul wahyunya itu risalahnya untuk diri sendirinya, untuk diri sendiri dan diberitahukan kepada umatnya. Maka harus mempunyai sidik.
yang artinya benar dan jujur, tidak mengada-ngada lah, karena apa yang didapat itu benar dari Allah. Ya. Yang kedua, ada tabligh, artinya menyampaikan. Rasul itu wajib mempunyai sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Nggak mungkin menyembunyikan, gitu. Kalau manusia itu mungkin, ya. Terus yang ketiga, amanah, artinya dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya, mengemban amanah. Oh, ini Nabi Muhammad itu saya kasih amanah untuk membimbing umatnya pada jalan yang benar dan lain. Itu karena Nabi Muhammad, Rasul-Rasul yang lain itu dipercaya sama Allah, ya. Yang keempat adalah fatonah, artinya bijaksana dan juga cerdas. Ya harus cerdas dong. Kenapa harus cerdas? Ya karena nanti akan memberikan risalah-risalah kepada umatnya. Kalau Rasul itu tidak bersifat cerdas, tidak bijaksana, nanti ketika menjelaskan sesuatu kepada umatnya, maka umatnya bingung. Ini apa sih? Dan lain sebagainya gitu, ya. Jadi maksud apa saja sifat wajib Rasul dan artinya, maksudnya apa? Sifat wajib Rasul tadi apa? Mas Nizam satu, sidik. Mas Aufa yang kedua, tabligh. Yang ketiga, Mas Dwi, apa? Amanah. Yang keempat, Mbak Vivi, fatona yasif. Sekarang sifat mustahil. Sifat mustahil Nabi dan Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Dalam artian bisa diartikan sifat mustahil itu kebalikannya sifat wajib. Yang pertama tadi adalah kizib, artinya pembohong. Mungkinkah seorang Nabi itu seorang pembohong? Ya nggak mungkin lah, kalau manusia pembohong gitu. Seret ya, mesti ada satu atau dua orang, atau sehari atau 2 hari mesti ada yang berbohong. Kamu tadi udah makan atau belum, Mas Sidki? Belum, Bu, padahal sudah 2 kali, namanya bohong. Terus yang kedua, khianat, artinya ingkar. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat ingkar. Contohnya, kalau manusia gini ya, kalau kita Fakih sama Nizam sama Aufa itu janjian, Mas Fakih, Mas Nizam sama Mas Aufa itu janjian, nanti hari libur kita janjian belajar kelompok ya. Nah, ya di mana? Di rumahku aja, Mas Nizam bilang gitu. Oke. Terus 3 orang teman tadi sudah itu mengiyakan. Loh, tiba-tiba Aufa lupa. Sore ngono. Loh, aku tadi kan ada janji sama Mas Nizam sama Fakih. Aku kok gak datang ya? Kalau kamu lupa, itu segera konfirmasi kepada temennya bahwa lupa. Kalau kamu ingat, kamu ada janji kok gak datang, tidak bilang, itu nama saja mengingkari, gitu. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan. Nabi dan Rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat menyembunyikan. Karena apa? Tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan wahyu. Wahyunya kepada risalah yang diterimanya dari Allah itu kepada umatnya. Nggak mungkin menyembunyikan. Ya kan? Menyembunyikan apa? Apapun yang disampaikan tentang kebaikan. Kalau manusia ya bisa juga, ya enggak, menyembunyikan. Yang keempat adalah baladoh. Rasul itu tidak mungkin ya mempunyai sifat bodoh, mesti pinter. Ya,
Pinter mengolah kata untuk menyampaikan kepada umatnya agar mudah paham. Itu adalah sifat mustahil Nabi dan Rasul. Oke, kita ulang ya. Sifat mustahil Nabi dan Rasul tadi ada berapa? 4. 1. Kizib, artinya bohong. Itu adalah lawan kata dari sifat sidik. Yang kedua, khianat, artinya ingkar. Ingkar artinya apa? Khianat itu adalah lawan kata dari sifat amanah. Sip. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Lawan kata dari sifat tablik. Yang keempat, baladoh, bodoh, lawan kata dari sifat fatona. Oke, selanjutnya, selain mempunyai sifat wajib dan mustahil, Rasul itu juga mempunyai sifat jais. Sifat jais itu sifat yang boleh ada pada Nabi. Dalam artian, Rasul itu memiliki sifat sebagai manusia. Lapar, makan, minum, tidur, sedih, gembira, mengantuk. Itu kan juga terjadi pada kalian kan? Rasul itu juga mengalami ini. Gitu. Jadi kalian bisa membedakan ya antara sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jais. Kalau sifat wajib itu harus ada pada Nabi dan Rasul. Kalau sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada, ya. Tidak mungkin ada. Sedangkan sifat jais, Mas, sifat jais itu adalah sifat yang apa? Boleh ada pada diri Rasul. Oke, selanjutnya. Kalau kalian meneladani sifat wajib Rasul, itu manfaat apa saja yang akan diperoleh? Kalau kamu, Mbak Vivi, kalau kamu mempunyai sifat amanah, maka kamu akan dipercaya orang lain. Karena kamu dipercaya orang lain, maka orang lain itu akan cinta dalam artian sayang, ya. Ya enggak, beda dengan orang kalau dia itu tidak dapat dipercaya, mesti orang lain akan tidak mau berteman lah, intinya gitu ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya, banyak teman. Iya, kalau kamu meneladani sifat wajib Rasul yang sidik, amanah, tablik, fatona, maka kamu akan banyak teman. Temanmu senang berteman dengan kamu, beda dengan kamu kalau sering berbohong, sering ingkar janji, sering tidak menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Itu nanti temanmu malas akan berteman dengan kamu, ya. Yang selanjutnya, disayang orang tua karena kamu itu sudah bagus, ya, karena sudah meneladani sifat wajib Rasul. Salah satunya adalah fatonah, pinter. Kalau anak sekalian itu kan fatonah, pinter, rajin sekolah, rajin belajar, berbuat baik dan lain sebagainya, maka orang tuamu mesti sayang, ya. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu berbuat baik, ya, kepada siapapun, entah itu kepada sesama manusia, kepada lingkungan, ya, kepada diri sendiri, maka akan disayang oleh Allah. Dari materi tadi ada yang ditanyakan apa mboten? Oke, kalau nggak ada, saya ingin tanya dulu. Coba Mas, itu. Nah, duduknya yang rapi. Nah, sip. Mas Fatih, saya mau tanya. Sifat wajib Rasul ada berapa? 1, 2, 3, 4,
Mas Nizam, sifat mustahilnya Rasul ada berapa? 1. Ya, iya. Kitman, balado, kizib, dan kitman, balado, kizib, dan satunya apa teman-teman? Iya. Terus kalau sifat jaiznya Rasul, Mbak Kia, ya, Mbak Kia. Apa? Seperti manusia itu sifatnya makan. Ya, iya, itu adalah sifat jaiznya Rasul. Oke, kita alhamdulillah enggak semuanya sudah paham tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Untuk kita biar semangat, coba kalian berdiri. Kita merenggangkan otot-otot kita, oke? Coba tangannya ditarik ke atas semuanya. Udah. Kalau sudah, coba saya mau kalian tepuk, nggih. 2 kali, tepuk 5. Oh, terlalu semangat. Coba sekali lagi, 3 kali, tepuk 5. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Silahkan duduk lagi. Untuk selanjutnya, Bu Guru ada apa permainan nih ya. Nanti kalian akan mendapatkan sesobek kertas ya. Saya bagi, nanti kalian tak acak dulu ya, biar nanti enggak bentar. Coba kalian lihat di situ ada nama atau sifat wajib Rasul ya. Untuk apa itu nanti? Itu kan ada sifat wajib Rasul. Kalian nanti saya suruh cari pasangannya, nggih. Saya suruh mencari pasangan katanya, nggih. Nanti saya suruh mencari pasangan katanya untuk mengadakan diskusi kelompok. Oke, sekarang kalian kan sudah dapat kartunya, nggih. Sekarang kalian mencari kelompok kalian masing-masing, nggih. Sesuai dengan nama yang di kartu kalian. Mulai dari sekarang kalian bentuklah kelompok. Gimana caranya? Nih, bangkunya disatukan aja. Nih, disatukan. Nih, disatukan. Tuh, disatukan, nggih. Jadi nanti ada 4 kelompok. Nggih, ada 4 kelompok. Gini ya. Coba bangkunya ditarik sini aja. Ayo coba semuanya berdiri, bikin kelompok sayang. Ya. Nah, coba. Ya, nggak apa-apa sebentar ya. Alhamdulillah kalian sudah mempunyai kelompok nggih. Bu Guru akan memberikan soal untuk kalian diskusikan. Nggih, bersama kelompok kalian. Ini Mas, tolong didiskusikan nggih. Nih, coba didiskusikan. Diskusikan ya. Nama kelompoknya.
nama kelompok amanah atau kelompok 1 gitu. Terus yang kedua ini nama kelompok apa ini? Kelompok 2 atau kelompok tablik. Yang ketiga kelompok fatonah gitu. Terus yang keempat ada kelompok sidik. Nah itu kamu baca, kamu cermati ya. Kalian cari tahu apa maksud dari situ. Nah ditulis dulu, ayo kerjasama, saling kerjasama. Apa? Itu buat apa? Ayo dibahas bareng-bareng. Gimana? Tapi jadi tablet. Gak masalah. Ya. Ditulis ya, hasil diskusinya ditulis di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanah akan mempresentasikan dasar diskusi kelompok. Iya. Iya, Mas. Di situ Jelas. Jelaskan apa yang dimaksud amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. 2. Apa lawan dari sifat amanah? Khianat. 3. Bagaimana kita meneladani sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menepati janji. 2. Bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah. Mbak di sini dulu ya. Dari presentasi kelompok amanah tadi, ada nggak yang ingin kalian tanyakan tentang amanah? Tentang bagaimana cara meneladaninya? Tidak ada. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok amanah. Silahkan duduk ke tempatnya. Kembali beri aplaus untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fatonah akan mempresentasikan hasil diskusi yang beranggota Vivi, Tia, Khalilah, Tia. 1. Apa kamu ketahui tentang sifat Fatonah? Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. 2. Apa lawan kata dari sifat Fatonah? Lawan kata sifat Fatonah adalah baladoh yang artinya bodoh. 3. Bagaimana cara meladani sifat dalam kehidupan sehari-hari? Cara meladani Sifat Fatonah. sifat Fatonah. Apa? Ya, bagaimana? Cara meladani sifat Fatonah, gemar membaca, rajin belajar dan berprestasi dan lain-lain. Alhamdulillah kalian jos nggih. Bentar, dari presentasi teman kalian dari kelompok Fatonah, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham semua nggih? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Silakan duduk ke bangku kalian. Ya. Oke, alhamdulillah nggih. Dari presentasi kalian tadi, alhamdulillah kalian sudah bisa mencapai tujuan yang Ibu inginkan, yaitu kalian mengetahui apa apa itu arti sifat dari sifat-sifat wajib,
Terus lawan kata sifat wajib itu apa tadi? Terus bagaimana juga cara meneladani dalam keseharian. Untuk selanjutnya Bu Guru akan memberi kalian asesmen individu ya. Kalian kerjakan. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa kamu paham dalam menerima pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kalian mengerjakan ini, tolong dikerjakan ya. Hanya 5 soal saja, dikasih namanya. Nanti Bu Guru akan mengoreksi. Ya, coba Mas. Ayo hadapnya Mas. Coba, ayo dikerjakan dulu ya. Nih, Mbak, dikerjakan ya sayang ya. Nih, ayo. Nih. Tahan tahu ya. Ini ya. Ini untuk asesmen individu, Dok. Ya. Silahkan dikerjakan ya. Apa sih? Ini pulpenmu. Gimana Mas Rizky? Bisa? Mbak? Sudah selesai? Ada yang ditanyakan Kak? Enggak. Isi? Kalau sudah selesai asesmennya, tolong dikumpulkan di bangku Bu Guru ya. Ya, dikumpulkan. Nanti mau saya cek. Ya. Harus nih Mbak. Makasih ya. Ayo punyanya Mbak Safira ya. Oh belum, iya. Punyanya Mbak. Oh ya ini. Setelah Bu Guru lihat, alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah benar jawabannya ya. Sudah benar semua. Berarti apa yang dipelajari hari ini tadi insya Allah mudeng ya, maksud ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, coba kita mengulang kembali apa yang kita pelajari tadi, ya. Oke, apa yang kita pelajari hari ini tadi, Mas? Apa tadi? Sifat Rasul. Sifat Rasul itu ada sifat apa, Mbak? Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaid. Sifat wajib Rasul yaitu 1, 2, 3, 4. Sifat mustahil Nabi dan Rasul ada 1, 2, kizib, 3, baladoh, 4, kianat. Sifat jaiz Rasul apa saja tadi? Makan, minum, sakit, mengantuk, dan lain sebagainya. Bagaimana?
Berarti kalian sudah paham ya tentang pelajaran hari ini tadi? Oke, untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Oke, bagaimana adab kita kepada guru, oke? Sebelum kita mengakhiri, coba saya mau mengajak kalian bernyanyi, ya? Tapi sambil berdiri. Sudah, Depu anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, orang tua, ayah ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Akan duduk kembali. Ayo silakan duduk, Mas. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan, coba Mas Dwi duduknya yang rapi. Nah, ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita setiap hari, ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama, ya. Berdoa mulai. Kalamun qadimullah kanaza angkoliwa biliwaniyati bi asabini gurina iwanulu dalilun bi'inda jali wa khairati faya Alhamdulillah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.